Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini di Masjid Istiqlal insya Allah akan dilangsungkan pengajian ibadah subuh. Pada pagi ini Rabu 10 Juli tausiah atau pengajian akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Zulfatah Yasin MAG. Tema yang akan disampaikan adalah mukjizat, baik mukjizat dari zaman Nabi dulu hingga sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Mari kita ikuti bersama-sama, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayahnya. Nah, mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sesuai dengan zamannya, ya. Contohnya Nabi Musa alaihissalam, beliau diberi mukjizat oleh Allah sebuah tongkat, ya. Karena apa? Karena pada masa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa, di situ merebak ilmu sihir. Jadi ilmu sihir inilah yang menjerumuskan manusia tidak beriman kepada Allah, ya. Mereka menganggap sihir inilah yang hebat gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dengan memberikan mukjizat sebuah tongkat, ya. Kalau kita baca kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya. Dan Nabi Musa inilah salah seorang nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Al-Qur'an kisahnya, ya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya silakan Bapak baca dari Al-Baqarah sampai akhir, ya. Betapa banyak kisah-kisah yang Allah tampilkan tentang Nabi Musa alaihissalam, ya. Di antaranya apa? Misalnya tongkatnya itu bisa menjadi ular besar, ya. Di mana tukang-tukang sihir Firaun ini tadinya ingin mengalahkan Nabi Musa, tapi dengan izin Allah maka sihir-sihir yang mereka tampakkan tidak berlaku lagi. Akhirnya apa? Nah, tukang-tukang sihir beriman kepada Allah, ya, gitu, ya. Itu ada dalam kisah Al-A'raf dan surah Asy-Syu'ara, nanti bisa dibuka itu. Ada lagi tongkat Nabi Musa bisa membelah Laut Merah, gitu, ya, dan sebagainya. Yang lain adalah Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, Nabi Isa mukjizatnya apa? Karena pada zaman Nabi Isa ilmu kedokteran begitu maju, ya, ditonjolkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, gitu, ya. Penyakit belang abros, ya, itu dalam surah Al-Imran ada. Ya, dalam surah Al-Imran, ya, surah akhir Al-Maidah ada, ya. Dan bisa menghidupkan orang yang mati, gitu, ya. Nah, ini adalah mukjizat Nabi Isa. Mungkin kita sekarang memandangnya luar biasa, ya, hebat, ya. Cuma mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi pendahulu adalah mukjizat yang pada zaman itu saja. Jadi ketika Nabi Musa masih hidup, kaum Nabi Musa menyaksikan. Ketika Nabi Isa masih hidup, kaum Nabi Isa menyaksikan, ya. Kita berkenalnya, mengetahui kisah itu adalah dari Al-Quranul Karim, gitu, ya. Nah, sekarang apakah bisa? Tidak bisa lagi. Nah, itulah yang dikatakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat berupa fisik saja. Jadi ketika Nabi itu selesai misinya sebagai Rasul, maka selesai sudah, ya. Kita tidak merasakan, ya. Berbeda dengan Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apa mukjizat beliau yang terbesar? Tidak lain tidak bukan ada Al-Quranul Karim, ya. Maka alangkah beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita masih bisa merasakan mukjizat Al-Quran, walaupun Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada di dalam muka bumi ini, ya. Bahkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,
alangkah beruntungnya orang ketemu engkau dan beriman. Ya. Tuba liman ra'aka wa amana. Ini dalam redaksi hadis. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bersabda apa? Tuba, tuba, tuba. Nah ini riwayat Imam Ahmad ya, sampai 3 kali. Alangkah beruntungnya, alangkah beruntungnya, alangkah beruntungnya. Bahkan riwayat lain ada 7 kali beliau menunjukkan tuba. Siapa? Liman amana bi walam arani. Jadi alangkah beruntungnya orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Ya, mudah-mudahan termasuk kita, Pak, Bu. Ya, mau Bu jadi umat Nabi Muhammad? Mau sekali. Ya, nah, jadi luar biasa, gitu ya. Walaupun Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu sudah menghadap ke Rafiul A'la, ya, kepada Allah, namun kita masih merasakan mukjizat beliau sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti, ya. Makanya dikatakan bahwa mukjizat Nabi Muhammad adalah mukjizat yang terbesar yang pernah Allah berikan kepada para rasul, anbiya dan mursalin. Ayul hadirun rahimakumullah. Nah, bagaimana sikap kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad? Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad pertama mensyukuri itu pertama. Nah, bagaimana cara mensyukurnya? Tidak lain tidak bukan adalah kita menjadikan Al-Quran adalah way of life kita, Pak. Ya, sebagai petunjuk kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Gitu ya. Sekarang berapa banyak orang yang sudah melupakan Al-Quran, ya. Bisa jadi dia mengaku sebagai seorang muslimah tapi tidak bisa baca Al-Quran. Berapa banyak, Pak, Bu? Kalau di data mungkin prosentasenya lebih banyak orang yang tidak bisa baca Quran daripada yang bisa baca Quran, gitu ya. Kira-kira semacam itu, gitu ya. Ya. Karena apa? Nah, Al-Quranul Karim yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW sampai akhir zaman dunia ini, maka tetap akan ada, ya. Tidak ada bacaan yang diatur cara bacanya dengan kaidah-kaidah tertentu, ya. Kitab Zabur, Taurat, Injil sudah tidak ada lagi, ya. Bahkan dipalsukan. Tapi Al-Quran ketika ada pemalsuan satu huruf saja sudah terdeteksi, Pak, Bu, ya. Nah, itu luar biasa. Karena apa? Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Jadi Allah telah mewahyukan Al-Quran, menurunkan Al-Quran, dan Allah pula yang menjaganya. Ya. Bagaimana cara Allah menjaga? Allah mudahkan umat Nabi Muhammad SAW menghafal Al-Quran, Pak, diantaranya. Gitu. Mungkin kalau di data ini jutaan umat Nabi Muhammad yang hafal Quran, Pak. Ya. Nah, kitab lain ada nggak? Pernah nggak kita dengar, oh, orang dia hafal Taurat misalnya, hafal Zabur, hafal Injil? Tidak pernah. Tapi Al-Quran, jutaan manusia yang menghafal Al-Quran. Ya. Dan ini Allah sudah jamin dalam surah Al-Qamar, apa? 4 kali Allah mengulang itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini sebagai pelajaran, ya, sebagai peringatan, ya. Apakah ada orang yang mau mengingat Allah, gitu, ya. Jadi alangkah ruginya kalau kita ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad tapi dengan Al-Quran kita jauh, ya. Jarang kita buka, jarang kita baca, ya. Jadi proses awal baca dulu, baca, lalu kita fahami, lalu kita amalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran itu, ya. Ya. Nah, sekarang kita baca saja belum bisa misalnya, umur kita sudah lanjut misalnya. Nah, bagaimana kita menghadap Allah nanti? Makanya sebagai motivasi dari Rasulullah SAW apa? Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah, ya. Wal hasanu
yudha'u bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim hasanah wahid. Ya. Jadi Rasulullah pernah memberikan motivasi kepada umatnya apa? Orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dia akan mendapatkan kebaikan satu, dan satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10. Lalu beliau menyatakan alif lam mim. Jadi alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, ya. Jadi bapak ibu baca alif lam mim, niat membaca Al-Quran itu sudah 30 kebaikan, Pak. Apatah lagi bapak menghatamkan Al-Quran, diprogramkan sebulan sekali, ya. Kita kan giatnya kalau Ramadan saja, Pak Bu, ya. Cobalah kita perbaiki kebiasaan kita ini. Jangan kita hanya Ramadan saja giat membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tapi setiap waktu kalau bisa, kapan sempat waktu, maka kita gunakan untuk mengkaji Al-Quran. Kalau kita belum bisa baca, maka tahapan awal ada baca dulu, belajar kaidah-kaidah tajwid misalnya, ya. Lalu kita pahami, memaknai, lalu terakhir kita amalkan apa yang sudah Allah tegaskan dalam Al-Quran itu, ya. Jadi dengan demikian kita selalu aktualisasi itu, gitu ya. Karena alangkah ruginya kalau kita meninggalkan dunia ini tapi kita tidak tahu bahwa Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sudah membiasakan istiqamah, teruskan, ya. Kalau belum, maka saatnya kita memulai. Jangan tunda sampai kita tidak berdaya lagi, ya. Jadi jangan cari apa? Jangan waktu ini, jangan waktu sisa, tapi jadikan kita mengkaji, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran waktu yang kita khususkan, Pak Bu. Kebanyakan orang kan, saya nggak ada waktu gitu. Loh, ketika dia kegiatan lain banyak waktu. Nah, kenapa kok ketika dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran tidak ada waktu? Ya, ini adalah alasan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang selalu terus mengkaji Al-Quran. Kalau kita belum bisa baca, kita baca, ya, pelajari cara membacanya. Ya, ada di situ namanya ikhfa, idgham, ya, iqlab, segala macam, ya, ahkamul huruf, segala macam. Itu harus tahu, ya. Karena kita dapat pahala kalau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kalau kita sembarang baca, tidak ada pahalanya itu, ya. Bahkan motivasinya adalah apa? Ketika seseorang belajar baca terbata-bata, maka dia akan mendapatkan lahu ajran, 2 pahala, ya. Jadi keistimewaan Al-Quran apa lagi? Bahwa dalam Al-Quran itu terkandung kisah-kisah yang gaib misalnya, ya. Jadi yang belum kita ketahui, disitulah Al-Quran mengkajinya. Bahkan ada seorang peneliti barat, dia beriman kepada Allah gara-gara penelitiannya itu sesuai dengan apa yang disajikan oleh Al-Quran, ya. Padahal Al-Quran itu sudah 15 abad yang lalu, ya. Sedangkan peneliti ini baru abad modern ini. Contohnya apa? Yaitu bertemunya 2 air tawar dan air asin itu. Itu ada dalam surah Al-Furqan, dalam surah Ar-Rahman, bahkan surah Fatir itu ada digambarkan, ya. Kalau dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Jadi ada 2 lautan, yang satu tawar, yang satu asin. Nah, bertemu tapi tidak bercampur, ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, ya. Jadi ada dinding yang kokoh. Nah, itu luar biasa, Pak, ya. Nah, itu sudah digambarkan Allah dalam Al-Quran 15 abad yang lalu. Nah, sedangkan peneliti ini baru zaman-zaman modern ini, ya. Itulah hidayah Allah, ya. Nah, maka kembali ke kita, alangkah ruginya kita kalau kita ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita tidak mempersiapkan waktu kita khusus untuk mengkaji Al-Quran, ya, Pak Bu, ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya renungan fajar ini tergugahlah kita, ya.
Kalau ada anak kita, keponakan kita, saudara kita, teman kita yang belum bisa baca, pelajari dulu bacanya. Setelah itu baru bagaimana cara memahaminya, ya. Jadi dengan demikian maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin sampai akhir hayat kita. Allah panggil apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati insyaallah, ya. Kalau tidak demikian alangkah ruginya kita, ya. Makanya sebelum saya tutup ada ungkapan dalam hadis mauquf, ya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya. Apa bunyinya? Al baitu lam yaqra fihi al-Quran hadaratis syayatin, ya. Jadi kalau rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran maka akan banyak hadir itu syaitan-syaitan. Wa tadakkabat al-malaikah, malaikat akan menjauh, nggak mau masuk rumah itu, ya. Lalu apa? Wa dhaqa ala ahli, penghuni rumah itu selalu sumpek, susah, sulit gitu. Makanya kita tidak heran banyak kejadian macam-macam, Pak, ya. Padahal rumahnya mewah, Pak, rumahnya luar biasa luasnya, ya. Tapi apa? Wa dhaqa ala ahli. Lalu apa? Wa kathura syarruh, banyak keburukan kejahatan dalam rumah itu. Wa qalla khairat, sedikit sekali kebaikan. Na'udzubillah. Jadi sehebat apapun rumah itu, ya, secanggih apapun fasilitas yang ada dalam rumah itu, kalau tidak pernah dilantunkan Al-Quran maka dijauhi oleh malaikat. Justru syaitan yang akan datang situ, ya. Makanya dikatakan al-baitu, ya, idza quri'a fil Quran hadarat malaikah. Jadi kalau rumah itu dibacakan Al-Quran maka hadirlah para malaikat, ya. Lalu syaitan menjauh, ya. Lalu apa? Wattasa'ala ahli, penghuninya merasa nyaman, merasa sejuk, merasa enak, ya. Makanya kalau di antara kita kok kayaknya sumpah banget di rumah ini, bisa jadi penghuninya kurang memperhatikan Al-Quran ini, gitu, ya. Ya, jadi solusinya itu, ya, banyak baca Al-Quran dan memahami, lalu niat mengamalkan, ya. Maka rumah yang dibaca Al-Quran dia akan lapang, terasa nyaman, ya. Walaupun rumah mungkin SSS, sangat sederhana sekali, ya. Tapi ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu diamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka di situ kelapangan akan dia dapatkan, ya. Maka dikatakan wa katsura khairuh, banyak kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan, wa qalla syarruh, dan keburukan-keburukan akan diminimalisir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah barangkali oleh-oleh kita, ya. Kalau kita memang sudah istiqamah seperti itu, alhamdulillah kita tingkatkan, jaga sampai akhir hayat kita, ya. Karena tidak semua orang dapat bimbingan dari Allah seperti itu, ya. Makanya saya tidak bosan-bosan, Pak, Bu, dalam forum ini, ya. Teruslah baca doa yang diajarkan Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Pendek gitu, ya. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat, kan. Allahumma, ya Allah, a'inni ala dzikrika, berilah aku kemampuan, kekuatan untuk selalu ingat kepada Engkau, ya Allah. Wa syukrika, selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan, ya Allah. Wa husni ibadatik, dan selalu memperbaiki mutu ibadahku kepada Engkau, ya Allah. Kalau terus kita istiqamah sampai ajal kita, nah tadilah firman Allah dalam surah Fajr yang itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati insyaallah. Sebelum saya tutup, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa. Mungkin di antara kita, sahabat-sahabat di tetangga kita, saudara kita, ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau memang sudah sampai ajalnya, Allah terima segala amal ibadahnya dan Allah ampuni segala dosanya dan dimatikan dalam husnul khatimah. Terutama saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, ya, Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan mereka iman, Allah memberikan fathun qarib, kemenangan yang dekat, dan kita sebagai umat Islam jauh dari mereka, selalulah kita mendoakan mereka agar mereka selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir pada subuh kali ini terus diberikan
anugerah istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.